Bab 2005. Ada seorang wanita, Song Zi. Ekspresi Wang Lin tenang dan rambut putihnya berkibar. Dia menghela nafas dan berjalan ke depan. Untuk pertama kalinya, dia merasa dia tidak cocok untuk klan kuno. Saya bisa melihat banyak tentang kekuatan kekaisaran klan kuno dari masalah kecil ini. Selain mendapatkan peta giok, Wang Lin tetap tinggal di sini untuk melihat seberapa kuat sebenarnya kekuatan kekaisaran klan kuno. Seorang pangeran belaka, bahkan kaisar si kuno, tidak akan membuat seluruh kota berlutut. Dan dia tidak berlutut dan itu sudah mengejutkan semua orang. Pria kekar lapis baja emas itu awalnya sopan, tapi dalam sekejap, dia dipenuhi dengan niat membunuh dan kemarahan. Seolah-olah tidak berlutut adalah kejahatan besar. Adapun sang pangeran, hanya karena dia tidak berlutut, sang pangeran akan mengambil nyawanya. Dari ekspresi sang pangeran, membunuh anggota klan sama saja seperti bernapas. Ini hanya akan terjadi ketika kekuatan kekaisaran telah mencapai titik ekstrim. Yang terpenting, semua orang yang berlutut memandangi sang pangeran dengan rasa hormat dan kegembiraan dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Mereka seolah-olah akan melakukan apapun yang diperintahkan pangeran, bahkan bunuh diri. Karena si kuno seperti ini, maka Dao kuno juga pasti seperti ini. Mungkin aku tidak cocok untuk tempat ini. Wang Lin diam-diam merenung dan melangkah keluar. Ketika dia mengambil langkah ketiga, cakar iblis kuno mendekat. Semua orang menyaksikan cakar iblis kuno itu tumpang tindih dengan sosok Wang Lin. Sepertinya Wang Lin tertangkap. Setelah semua orang melihat ini, apakah itu pria kekar lapis baja emas, Raja Iblis Kongsi, pemuda berjubah hitam, semua orang berlutut di sana, dan bahkan prajurit lapis baja kulit yang telah memberikan giok kepada Wang Lin, mereka semua memperlihatkan tatapan dingin. Tatapan dingin mereka seakan mengembun menjadi sebuah kalimat. Semua yang tidak menghormati kekuasaan kekaisaran akan mati, suara Wang Lin bergema di dunia. Cakar iblis kuno, yang tumpang tindih dengan tubuhnya, tampak menjadi transparan dan dia dengan tenang berjalan melewatinya. Atau bisa dikatakan Wang Lin telah menjadi transparan dan cakar iblis kuno tidak menangkap apapun. Gemuruh bergema saat Wang Lin berjalan menuju iblis kuno tempat duta Dao kuno berada. Ketika iblis kuno tidak mengambil apapun, kegilaan di matanya menjadi lebih intens. Tangan kanannya meraih punggung Wang Lin, tetapi mata sang pangeran menyipit. Dia menatap Wang Lin dengan ekspresi serius. Bukan hanya dia, tapi semua orang yang berlutut terkejut. Dari pandangan mereka, Wang Lin seharusnya mati, tapi entah bagaimana dia keluar. Pupil mata pria kekar berarmor emas menyusut. Dia juga dewa kuno bintang 9, dan dia tahu dia tidak bisa melakukan ini. Mungkin hanya tubuh Raja Iblis yang bisa begitu aneh. Namun, hati Kongsi sedang kacau. Saat Wang Lin keluar, dia tidak merasakan kekuatan iblis apapun, tapi ini membuatnya semakin tidak biasa. Siapa dia? Pemuda berbaju hitam adalah yang paling terkejut. Dia adalah Raja Iblis, dan dia pikir dia telah mengetahui Wang Lin. Namun, setelah melihat Wang Lin dengan tenang keluar dari cakarnya, dia menarik napas dalam-dalam, tetapi matanya dipenuhi dengan niat bertarung. 7 orang iblis kuno datang ke sini dari Dao kuno atas perintah Kaisar Dao kuno. Ketika mereka melihat Wang Lin tidak berlutut, mereka mengira akan menonton pertunjukan. Namun, mereka terkejut ketika Wang Lin keluar, tetapi mereka tidak memasukkannya ke dalam hati. Bagaimanapun, ini adalah masalah dalam si kuno, dan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun, ketika mereka melihat Wang Lin berjalan ke arah mereka, mereka menjadi bingung. Wang Lin tidak cepat atau lambat, dan di belakangnya, cakar iblis kuno telah kembali.
Ia mengeluarkan suara gemuruh lagi dan meraih ke arah Wang Lin sekali lagi. Wah, Eng Lin sedikit mengernyit dan berhenti. Saat cakarnya mendekat, dia berbalik untuk melihat iblis kuno itu. Kamu mendekati kematian. Kata-katanya tidak bergemuruh seperti guntur dan dunia tidak berubah warna. Namun, iblis kuno itu menggigil dan kegilaan di matanya menghilang, berubah menjadi ketakutan. Seolah-olah tatapan Wang Lin sudah cukup untuk membuatnya roboh dan merasakan kafan kematian. Raungan iblis kuno itu berhenti dan mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Ia dengan cepat mundur dan berlutut di tanah. Tubuhnya yang besar mulai bersujud pada Wang Lin. Ketika ini terjadi, semua orang di sekitar tersentak dan mengungkapkan keterkejutan dan kengerian. Niat bertarung di mata pemuda berjubah hitam segera menghilang. Tubuhnya gemetar dan dipenuhi keringat dingin. Pria kekar bersirah emas itu menggigil. Dia memikirkan bagaimana dia mengatakan bahwa dia akan membunuh Wang Lin. Dia tidak menyangka Wang Lin akan menakuti iblis kuno hanya dengan tatapannya. Pangeran dan wanita di sebelah pangeran terbang ke udara. Mereka menunduk kaget. Harganya sangat menyadari kekuatan iblis kuno ini. Ia bahkan bisa bertarung melawan Empyrean Exalt di klan surgawi. Namun, iblis kuno yang kuat ini sekarang sangat ketakutan. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak berlutut ini memiliki kekuatan yang menakutkan. Kamu, ekspresi Pangeran Jidu pucat. Wang Lin mengabaikan semua orang dan mengalihkan pandangannya dari iblis kuno. Saat tatapan semua orang tertuju padanya, dia berjalan menuju iblis kuno. Mata iblis kuno ini awalnya berwarna merah dan mengeluarkan rasa kegilaan, tetapi pada saat ini, ia mengeluarkan rintihan. Seluruh tubuhnya gemetar dan ia berjongkok di tanah sebagai tanda kepatuhan. Ia tidak berani bergerak. 7 orang di atas kepalanya ketakutan ketika mereka melihat Wang Lin berjalan mendekat. Selain seorang lelaki tua, 6 lainnya semuanya mundur dan meletuskan kekuatan klan kuno masing-masing. Di antara ketujuh, 4 di antaranya telah mencapai 9 bintang dan 2 lainnya telah mencapai tingkat tertentu dalam hal penyilangan, peleburan, dan pemurnian. Yang terkuat adalah lelaki tua yang belum mundur saat Wang Lin mendekat. Ekspresinya sangat berat saat dia mengeluarkan suara gemuruh dan 9 bintang muncul di antara alis dan kedua matanya. Sebanyak 27 bintang. 27 bintang ini memancarkan cahaya seperti hantu dan 3 bayangan besar muncul di belakang lelaki tua itu. Mereka adalah dewa kuno, iblis kuno, dan iblis kuno. Ketiga bayangan berdiri di sana dan menatap Wang Lin yang masuk. Tidak peduli masalah apa yang kamu miliki dengan si kuno, itu tidak ada hubungannya dengan Dao kuno kita. Orang tua itu merasakan kepahitan di hatinya. Dia tidak tahu mengapa Wang Lin berjalan ke arah mereka. Kelompok 3 Liang Yun memiliki budidaya yang setara dengan Arcane Void. Mungkin karena perbedaan garis keturunan, ada beberapa perbedaan. Adapun lelaki tua dengan 27 bintang ini, budidayanya setara dengan Void Tribulan. Ketika saya berada di dunia gua, 27 bintang saya belum lengkap dan perlahan-lahan menjadi lengkap selama ratusan tahun saya di klan surgawi, tetapi kekuatan yang dapat saya tunjukkan jauh di atas orang ini. Mungkin inilah perbedaan garis keturunan. Tingkat kultivasi Yemo jelas lebih tinggi daripada 7 warna, jadi itulah mengapa 7 warna mendapat bantuan Li Guang. Tingkat kultivasi Li Guang seharusnya adalah Empyrean Exalt menurut pemahamanku tentang kota leluhur. Kemungkinan dia menjadi ascendan Empyrean tidaklah tinggi, kalau tidak dia tidak akan mati. Dari sudut pandang ini, Yemo seharusnya memiliki kekuatan yang mirip dengan Empyrean Exalt. Dia telah mengintegrasikan seluruh 27 bintang dan telah lulus ketiga uji coba. Maka anggota klan kuno ini sebanding dengan Empyrean Exalt.
Klan kuno harus serupa dengan klan surgawi dalam hal ini, seharusnya tidak ada lebih dari 1.000 orang dengan kekuatan sebesar ini. Wang Lin melangkah ke lengan iblis kuno dan tiba di atas Cap. Alanya, dia memandang lelaki tua itu, menyebabkan ekspresi lelaki tua itu berubah dan keringat muncul di dahinya. Orang tua itu tidak dapat menahan tekanan dari mata Wang Lin dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Jika dia seperti ini, tidak perlu menyebutkan 6 orang di belakangnya. Mereka semua mundur dengan ekspresi pucat. Apakah kalian semua berasal dari kota kekaisaran Dao kuno? Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berbicara. Dia mengeluarkan aura seorang Grandmaster dan menciptakan tekanan tak terlihat yang membuat mulut lelaki tua itu mengering dan detak jantungnya semakin cepat. Dia hanya merasakan perasaan ini saat menghadapi Kaisar kuno, tetapi yang menyebabkan perasaan itu adalah warisan Kaisar kuno. Orang di depannya menjawab dengan kekuatannya sendiri. Ya, aku diberi nama Ye Hai oleh Kaisar kuno dan ini adalah perjalananku yang ke-6 mengunjungi si kuno untuk membantu Kaisar mencari selir. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam dan berhenti berusaha menahan tekanan dari Wang Lin, malah mengungkapkan rasa hormat. Ratusan tahun untuk memilih selir. Wang Lin mendengarnya lagi dan masih terkejut. Orang tua itu tersenyum pahit dan mengangguk. Wang Lin dengan santai bertanya, ini agak menarik. Apakah ada yang sudah terpilih? Kali ini, dengan dipimpin oleh Pangeran Jidu, kami pergi ke 6 negara dan memilih 3 wanita. Yang terakhir adalah di kota Blackstone. Setelah ini, kita akan kembali ke Dao kuno. Orang tua itu merespons dengan cepat dan tidak berani menyembunyikan apapun. Dia dengan cepat menamparkan iblis kuno di bawahnya. Tubuh iblis kuno bergetar dan riak bergema saat 2 wanita cantik berjalan keluar. Mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka membungkuk pada Wang Lin. Orang tua itu dengan hormat berkata, keduanya adalah orang-orang yang dipilih. Tatapan Wang Lin melewati kedua wanita itu dan kemudian dia dengan tenang berkata, karena kamu berasal dari Dao kuno, berikan aku peta ke kota kekaisaran Dao kuno. Orang tua itu terkejut. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan sebuah batu giok dan dengan hormat menyerahkannya kepada Wang Lin. Setelah mengambil batu giok itu, Wang Lin melihat dan berjalan pergi dari kepala iblis kuno. Dia siap untuk pergi. Adapun sang pangeran, Wang Lin tidak menganggapnya layak untuk diperhatikan. Senior, harap tunggu. Sang pangeran segera berkata sebelum muncul di hadapan Wang Lin. Dia membungkuk dalam-dalam pada Wang Lin dan ekspresinya sangat tulus. Junior Jidu menyinggung senior sebelumnya. Saya harap senior tidak keberatan. Tolong beri junior kesempatan untuk memberikan kompensasi kepada Anda. Oh, bagaimana Anda akan memberikan kompensasi kepada saya? Wang Lin mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman. Setelah melihat Wang Lin berbicara, sang pangeran menjadi bersemangat dan dia dengan cepat menggenggam tangannya. Saya mohon senior mohon tunggu sebentar. Setelah saya mengirim duta Dao kuno, saya pasti akan memuaskan senior. Setelah Wang Lin mengangguk, sang pangeran segera mengirimkan pesan kepada pria kekar berbaju besi emas di bawah. Tolong undang Nona Song Zi untuk pergi bersama duta Dao kuno. Tak lama kemudian, seorang wanita berpakaian biru keluar dari gerbang kota. Penampilannya tidak sempurna, tapi dia memiliki temperamen yang murni. Saat dia berjalan keluar, dia mengangkat kepalanya, dan pada saat itulah Wang Lin menoleh. Tatapan mereka seolah bertabrakan di langit. Bab 2006. Penglihatan dikaburkan oleh sehelai daun. Angin musim gugur bertiup melintasi bumi yang hitam. Ini adalah musim yang awalnya dingin, tetapi kemudian hangat. Ada pegunungan dan hutan di luar kota Blackstone, dan dedaunan kering beterbangan bersama angin.
Daun kuning mati terbang tertiup angin dan jatuh di luar kota Blackstone, menghalangi pandangan pria dan wanita untuk bertemu. Saat daunnya berserakan, Wang Lin menarik pandangannya. Ini adalah wanita yang sangat biasa. Dia memiliki garis keturunan iblis kuno tetapi tidak mengeluarkan aura iblis. Sebaliknya, dia mengeluarkan aura teratai putih bersih. Di bawah mata kanan wanita itu ada tanda lahir. Tanda lahir ini tidak hanya tidak merusak kemurniannya, tetapi juga menambah sentuhan ekstra. Dengan itu, meski dia tidak cantik secara mutlak, dia tetap membuat jantung seseorang berdebar kencang. Seperti namanya, Song Zi sama cantiknya dengan seseorang dalam lukisan. Song Zi menyapa pangeran dan sesama penguasa duta besar Dao kuno. Wajahnya sedikit merah saat dia membungkuk pada semua orang. Nama keluargamu adalah Song. Dialah orang yang dibicarakan pangeran. Orang tua iblis kuno pulih. Saat dia melihat wanita itu, ekspresinya menjadi serius. Benar, nama belakangnya adalah Song. Sang pangeran tersenyum dan melanjutkan, omong-omong, dia adalah bagian dari keluarga Song Grand Empyrean. Namun, keluarga Grand Empyrean besar dan dia berasal dari keluarga cabang yang jauh. Namun, di kota Blackstone, keluarganya dianggap kuat. Orang tua di atas iblis kuno merenung sejenak dan kemudian menggenggam tangannya ke arah sang pangeran. Terima kasih banyak atas bantuan pangeran. Aku akan membawa wanita ini pergi. Jika dia tidak terpilih, maka kami akan mengirimnya kembali. Bagus, Song Zi, ikuti duta Dao kuno. Pangeran sama sekali tidak mempedulikan hal ini. Dia tersenyum saat memberi perintah dan kemudian menatap Wang Lin dengan semangat di matanya. Wanita bernama Song Zi itu sepertinya menghela nafas, namun kepribadiannya sangat lembut dan dia tidak bisa menolak hal ini. Dia menggigit bibir bawahnya dan berjalan menuju iblis kuno. Wang Lin berada tepat di jalur wanita itu. Ketika dia sampai di dekatnya, dia membungkuk sedikit untuk menunjukkan rasa hormat dan kemudian berjalan mengelilingi Wang Lin menuju iblis kuno. Aroma samar memasuki hidung Wang Lin dan perlahan menghilang saat dia pergi. Ketika dia melangkah ke iblis kuno dan di samping lelaki tua itu, angin menyebabkan rambutnya menutupi wajahnya. Namun, hal itu tidak bisa menyembunyikan ekspresi melankolis dan keengganan di matanya saat melihat kampung halamannya. Kuharap aku tidak terpilih, aku tidak secantik itu, jadi aku seharusnya tidak terpilih. Bibi Chang dan kakak Dong masih menungguku. Wanita itu menundukkan kepalanya dan rambutnya menutupi air mata yang samar-samar matanya. Setelah duta Dao kuno menerima Song Zi, mereka dengan sopan menggenggam tangan pangeran dan Wang Lin. Iblis kuno tiba-tiba melihat ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh. Ia melompat menuju celah yang terbuka di langit. Kemudian berubah menjadi kabut hitam dan menghilang ke dalam. Tempat ini sangat jauh dari kota kekaisaran Dao kuno. Bahkan dengan iblis kuno, mereka membutuhkan waktu beberapa bulan untuk kembali ke rumah. Setelah duta Dao kuno pergi, pria kekar lapis baja emas itu membawa semua orang kembali ke kota. Sesaat kemudian, bagian luar kota itu kosong, selain Wang Lin, iblis kuno yang gemetar, sang pangeran, dan wanita di belakang sang pangeran. Pangeran Jidu tersenyum dan menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Saya masih belum tahu siapa nama seniornya. Bisakah Anda memberitahu saya? Wang Lin memandang sang pangeran dan perlahan berkata, Wang Lin. Jadi ternyata Wang senior. Senior, ini bukan tempat yang baik untuk berbicara. Junior memiliki istana di negeri kegelapan. Jika senior tidak keberatan, kita bisa pergi ke sana dan membicarakan secara detail tentang bagaimana junior akan memberikan kompensasi kepada senior atas kelakuan sembrono saya sebelumnya.
Sang pangeran terlihat sangat tulus dan menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Melihat betapa sang pangeran begitu hormat sekarang dibandingkan dengan ketidakpedulian sebelumnya, mata Wang Lin bersinar dalam jumlah yang tidak terdeteksi. Kekuatan kekaisaran masih sangat lemah sebelum kekuasaan. Alasan keluarga kekaisaran memiliki begitu banyak kekuatan terutama karena Grand Empyrean Gudao. Setelah Gudao tidak ada lagi, keluarga kekaisaran akan kehilangan kekuatan seperti klan surgawi. Wang Lin merenung dalam diam dan kemudian mengangguk. Pangeran Jidu sangat senang dan dengan hormat menyingkir, membiarkan Wang Lin melangkah ke iblis kuno terlebih dahulu. Wanita di samping harga ingin berbicara tetapi terpaksa menelan kata-katanya karena tatapan sang pangeran. Setan kuno itu sangat patuh ketika Wang Lin menginjaknya. Meski matanya masih merah, tidak ada lagi kegilaan dan bahkan tidak melolong. Ia melompat ke celah di langit dan menghilang. Setelah menghilang, celah di langit juga menghilang dan kembali normal. Seolah semua yang baru saja terjadi tidak pernah terjadi. Namun, saat iblis kuno itu pergi, suara dingin dan agung memasuki telinga Liang Yun, Kong Si, dan pemuda berjubah hitam. Kalian bertiga tidak diperbolehkan menyebarkan berita tentang keberadaan Wang Senior di sini, dan jangan biarkan orang lain menyebarkan masalah ini. Jika ada informasi yang bocor, ketiga keluargamu akan musnah. Suara ini milik Pangeran Jidu. Negara gelap si kuno. Negara ini tertutup kabut sepanjang tahun, itulah asal mula namanya. Rumor mengatakan bahwa di bawah negeri kegelapan terdapat sebuah kebohongan yang menyerupai kabut. Setelah ditangkap oleh leluhur kuno, negara itu telah disegel untuk membentuk negara ini. Di dalam kabut, ada gunung berbentuk tapal kuda. Di atasnya berdiri sebuah istana besar yang memberikan suasana yang kuat. Ada banyak pelayan dan penjaga yang tinggal di istana. Pada hari ini, kabut di atas istana terbelah, menampakkan langit malam. Keretakan besar muncul dan iblis kuno raksasa keluar. Saat iblis kuno muncul, semua orang di dalam istana menyadarinya. Para pelayan dan penjaga semuanya berlutut di tanah. Selamat datang kembali, Pangeran. Suara-suara yang rapi, sikap penuh hormat, dan ekspresi gembira mereka semuanya menunjukkan bahwa Pangeran Jidu adalah eksistensi yang sangat mulia di mata mereka. Setan kuno raksasa itu mendarat di sebuah kotak besar. Alun-alun ini jelas disiapkan untuk iblis kuno sehingga bisa mendarat. Iblis kuno itu mendarat dan berlutut sehingga kepalanya menyentuh tanah. Wang Lin dengan tenang berjalan. Di belakangnya ada pangeran dan wanita yang merasa bersalah. Setelah Wang Lin turun, dia melihat iblis kuno raksasa yang patuh. Iblis kuno ini cukup bagus. Merupakan kehormatan bagi iblis kuno untuk menerima pujian senior. Ayah menghadiahkannya kepadaku untuk membantu perjalanan dan melindungiku. Setan kuno semacam ini jarang terjadi. Dia adalah pejuang si kuno saya sebelumnya, tetapi sayangnya, setelah 27 bintangnya menyatu, dia gagal mendapatkan pengakuan leluhur kuno. Dia kembali menjadi iblis dan kehilangan akal sehatnya. Pangeran menghela nafas setelah dia berbicara. Wang Lin mengangguk. Tatapannya menyapu iblis kuno itu lagi sebelum dia berbalik untuk melihat ke istana. Tindakannya diperhatikan oleh Pangeran Jidu. Setelah sedikit ragu, dia mengatupkan giginya dan berbicara. Jika senior Wang menyukai iblis kuno ini, maka junior bersedia memberikannya kepada senior. Oh, Wang Lin memandang Jidu. Pangeran Jidu juga memandang Wang Lin, dan ekspresinya sangat tulus. Wang Lin perlahan berkata, ini kompensasi yang kamu bicarakan. Senior salah paham. Bagaimana iblis kuno raksasa bisa memberi kompensasi kepada senior? Senior, mari kita pergi ke tempat untuk berbicara. Pangeran tersenyum dan memimpin Wang Lin maju.
Mereka bertiga berjalan ke istana sebelum alun-alun. Istana ini sangat mewah namun tetap mengeluarkan aura sombong. Setelah Wang Lin melangkah ke aula, sang pangeran dengan cepat berjalan ke depan di hadapan Wang Lin. Dia menggenggam tangannya dengan ekspresi yang sangat serius dan tiba-tiba membungkuk. Junior kuno si Pangeran Jidu menyapa Ascendan Empyrean berambut putih. Setelah pangeran berbicara, terdengar tangisan dari wanita di belakangnya. Dia dipenuhi rasa tidak percaya dan mundur beberapa langkah. Dia sangat terkejut dengan perkataan kakaknya. Empyrean Ascendan berambut putih. Klan kuno terus-menerus memata-matai pergerakan klan surgawi, terutama berita tentang kemunculan para penggarap baru yang kuat. Klan kuno secara alami menaruh banyak perhatian pada Wang Lin. Mereka bahkan lebih memperhatikannya daripada 5 Grand Empyrean. Lagi pula, kelima Grand Empyrean merupakan faktor yang diketahui, namun mereka hanya mengetahui sedikit tentang Ascendan Empyrean nomor 1. Ada sedikit keterkejutan di mata Wang Lin, dan tatapannya terhadap Pangeran Jidu berangsur-angsur menjadi dingin. Junior tidak sedang menguji senior. Senior muncul di kota Blackstone, dekat dengan laut yang memisahkan kita dan klan surgawi. Senior juga memiliki kekuatan untuk menakuti iblis kuno dengan tatapan, dan kamu tidak mencoba menyembunyikan identitasmu dengan memberitahuku namamu. Selain itu, Junior memiliki daftar foto anggota klan surgawi yang kuat, dan foto senior telah ditambahkan. Namun, hanya 3 keluarga kekaisaran yang memiliki akses ke foto-foto ini, jadi orang luar tidak akan mengenali senior. Sang pangeran berkeringat dingin karena tatapan dingin Wang Lin. Namun, dia mengatupkan giginya dan tetap diam. Dia mengeluarkan batu giok itu dan dengan hormat menyerahkannya kepada Wang Lin. Ekspresi Wang Lin masih dingin saat dia mengambil batu giok itu. Perasaan ilahinya menyapu dan dia segera melihat potret 5 Grand Empyrean dan semua Ascendan Empyrean. Ada banyak Empyrean Exalt juga. Namun, hanya potretnya dan 5 Grand Empyrean yang memancarkan cahaya kemasan. Semua potret lainnya tampak sangat biasa. Bab 2007. Cadangan. Pangeran Jidu sangat licik, gambar di batu gioknya hampir persis sama dengan saya, dan membuat orang dapat mengenali saya secara sekilas. Jadi ini berarti ketika dia melihatku di kota Blackstone, dia sudah curiga. Tapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik, sampai-sampai aku tidak menyadarinya. Wang Lin mengambil batu giok itu dan menatap Jidu. Wajahnya masih dipenuhi rasa hormat, namun kini pucat dan dipenuhi keringat. Itulah mengapa dia sengaja melakukan serangan iblis kuno, untuk memverifikasi kecurigaannya. Kemudian, setelah dia yakin, dia mengungkapkan jumlah kejutan yang tepat. Akhirnya, untuk membuatku tetap tinggal, dia memintaku untuk tetap tinggal agar dia bisa memberiku rasa hormat. Namun, karena dia berani menunjukkan identitas saya di sini dan membungkuk kepada saya, itu berarti dia berusaha menunjukkan bahwa dia tidak memusuhi saya. Namun, mengapa dia berpikir bahwa klan surgawi Ascendan Empyrean tidak akan membunuh pangeran seperti dia begitu saja? Kecuali, ekspresi Wang Lin tenang. Tatapannya tertuju pada Pangeran Jidu sejenak sebelum menariknya kembali. Wang Lin perlahan berkata, karena kamu berani mengatakan ini di hadapanku, maka kamu sudah tahu identitasku. Setelah Pangeran Judi mendengar ini, dia sedikit santai. Tindakannya sebelumnya sama dengan berjalan menuju kematian, tapi dia bertekad. Dia tidak akan melepaskan kesempatan ini setelah bertemu Wang Lin, terutama jika itu akan menentukan nasibnya. Satu-satunya murid Dao Grand Empyrean Xuan Luo kuno bernama Wang Lin. Meski hal ini dirahasiakan, sebagai anggota keluarga kerajaan, kami tetap mengetahuinya. Ketika Xuan Luo pergi ke klan surgawi dan kembali,
dia segera melakukan budidaya pintu tertutup. Kami mulai menyelidikinya, dan dengan bantuan Grand Empyrean Song, kami dapat menebak sebagian besarnya. Namun, meski begitu, Ayah dan Grand Empyrean Song Tian tidak yakin apakah Empyrean berambut putih yang mulia Wang Lin dari klan surgawi adalah orang yang sama dengan murid Grand Empyrean Xuan Luo. Bahkan junior baru menyadarinya setelah melihat senior di Blackstone City. Ternyata senior memang murid Grand Empyrean Xuan Luo. Jidu semakin berkeringat saat dia berbicara dengan cepat. Di hadapan Wang Lin, dia merasakan tekanan yang besar bahkan lebih kuat daripada saat dia menghadapi ayahnya, itu sebanding dengan Grand Empyrean Song Tian. Wanita di belakangnya menjadi pucat setelah mendengarkan semua ini. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Namun, jika dia diizinkan tinggal, maka dia jelas merupakan seseorang yang dipercaya Jidu. Tatapan Wang Lin tertuju pada wanita itu. Dia tampak mirip dengan Jidu. Ini adalah adik perempuanku. Dia memiliki ibu yang sama denganku, Jidu menjelaskan dengan cepat. Wang Lin perlahan berkata, karena kamu mengetahui identitasku, mengetahui bahwa aku adalah murid Xuan Luo, dan melihatku meminta peta Dao kuno, kamu tahu aku sedang menuju ke sana, jadi mengapa kamu membungkuk padaku? Senior, Dao kuno bukanlah tempat yang baik, bahkan jika senior adalah murid Grand Empyrean Xuan Luo, Kaisar Dao kuno berpikiran sempit. Jika senior pergi, kamu pasti akan tertekan. Sebelum Pangeran Jidu selesai berbicara, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan dia mendengus dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan berbalik meninggalkan istana. Senior, Pangeran Judi mengatupkan giginya dan berlutut. Sebagai pangeran, dia hanya berlutut di hadapan ayah dan ibunya dan tidak pernah kepada orang lain, tetapi hari ini, dia berlutut di depan Wang Lin. Jika itu terjadi di klan surgawi, masalah ini tidak akan menjadi masalah besar, tetapi di klan kuno, di mana kekuasaan kekaisaran berkuasa, tindakan Pangeran Jidu sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Saudari kerajaan ini terkejut, dan setelah sedikit ragu, dia juga berlutut. Senior, junior bersedia menjadi anak angkatmu An kamu akan menjadi ayah baptisku. Begitu aku menjadi kaisar si kuno, kamu akan menjadi ayah kekaisaran. Saya meminta senior untuk membantu saya. Ayah memiliki 7 putra, dan saya berada di peringkat kelima. Jika senior bersedia membantu saya bersedia memenuhi semua persyaratan senior. Pangeran Jidu berkata dengan keras. Suaranya dipenuhi dengan ketulusan dan keinginan. Wang Lin berhenti dan menoleh untuk melihat Pangeran Jidu. Matanya perlahan-lahan menampakkan cahaya hantu. Sebagai seorang pangeran dari si kuno, yang kekuasaan kekaisarannya berkuasa, untuk benar-benar berlutut di hadapanku, jawab aku, siapa yang menyuruhmu untuk menemani duta Dao kuno? Siapa yang memberitahumu bahwa jika kamu bertemu denganku, kamu bahkan harus rela berlutut untuk membuatku tetap di sini? Dan siapa yang memberitahumu bahwa kamu akan menemuiku di kota Blackstone? Wang Lin tidak akan percaya bahwa ini terjadi tanpa sebab. Kalau tidak, pangeran ini tidak akan berlutut. Seseorang pasti sudah memberitahunya sebelumnya. Dan orang ini pastilah seseorang yang cukup dipercaya oleh sang pangeran untuk mengikuti arahan mereka. Ekspresi Pangeran Judi pucat. Meskipun dia sangat licik, di hadapan Wang Lin, dia merasa seperti dia benar-benar terlihat jelas. Itu adalah guru kekaisaran adalah pamanku, adik laki-laki ibuku, 10 tahun yang lalu, dia keluar dari kultivasi pintu tertutup dan meramalkan masa depanku. Dia memberitahuku bahwa ketika duta Dao kuno datang, aku harus menemani mereka. Di sana, aku akan menemukan kesempatan untuk mengubah nasibku. Jika aku dapat memanfaatkan kesempatan ini,
nasibku akan berubah dan masa depanku tidak akan terbatas. Tetapi jika aku tidak dapat memanfaatkannya, maka aku tidak akan hidup lebih lama lagi, dari 100 tahun, adapun secara spesifik, dia tidak dapat melihat dengan jelas dan hanya memiliki perasaan yang samar-samar. Setelah itu, dia meninggal. Menghadapi tatapan tajam Wang Lin, pikiran Pangeran Jidu bergetar dan dia tidak berani menyembunyikan apapun. Wang Lin mengerutkan kening. Dia sangat takut dengan gelar guru kekaisaran. Orang-orang ini sangat pandai dalam ramalan, dan Wang Lin telah melihat betapa menakutkannya mereka di klan surgawi. Namun, guru kekaisaran klan kuno ini jelas tidak bisa membandingkan klan surgawi dan tidak bisa melihat semuanya dengan jelas. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin, tidak peduli betapa liciknya sang pangeran, dia tahu bahwa dia tidak berbohong. Jika Godfather membantuku, maka semuanya akan lengkap. Sekarang ayah semakin tua dan siap pensiun, seorang kaisar baru akan dipilih di antara 7 saudara kandungku. Ayah baptis tidak perlu segera mengambil keputusan, tetapi jika suatu hari ayah baptis memutuskan untuk meninggalkan Dao kuno dan tidak punya tempat tujuan, tolong datang ke sini agar anak ini dapat memenuhi baktinya, kata Pangeran Jidu cepat. Anak ini telah menyiapkan hadiah untuk ayah baptisnya. Ini adalah kesalehanku kepada ayah baptis, terimalah. Pangeran mengangkat tangan kanannya dan sesuatu muncul. Benda ini adalah tubuh batu giok, dan dia dengan hormat menyerahkannya kepada Wang Lin. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian mengambil batu giok itu. Dia memindainya dengan akal ilahi dan melihat sebuah batu giok dan silinder setebal jari. Giok ini adalah harta yang sangat kuat dari si kuno saya. Ini diberikan kepadaku oleh ayahku ketika aku lahir. Hanya klan kerajaan si kuno yang dapat memperolehnya, dan mereka hanya mendapatkannya dalam hidup mereka. Benda ini adalah batu giok leluhur, dan kekuatan jari leluhur kuno tersegel di dalamnya. Benda ini sangat kuat, tapi peran terbesarnya adalah untuk memahami. Jika seseorang dapat memahami jari ini, maka itu akan sangat berguna. Namun, semua generasi pangeran si kuno sebelumnya, dan bahkan para kaisar, tidak dapat memahaminya. Ini adalah harta paling kuat yang didapat seorang pangeran. Anak ini akan menghadiahkannya kepada ayah baptis. Silinder ini berisi cairan. Tidak mungkin untuk menyelidiki asal-usulnya. Leluhur kuno meninggalkannya, dan mengandung sari kayu murni. Anak ini tahu bahwa agar ayah baptis mendapatkan reputasi seperti itu di klan surgawi, Anda harus mengembangkan esensi. Jadi saya menyiapkan item ini. Anak ini hanyalah seorang pangeran dan bukan kaisar si kuno, tetapi jika saya menjadi kaisar si kuno, maka saya akan membuka ruang harta karun si kuno untuk dipilih oleh ayah baptis. Aku akan menggunakan kekuatan penuh si kuno untuk membalas ayah baptisku yang telah membantuku naik tahta. Kata-kata sang pangeran penuh dengan tekad dan ketegasan. Wang Lin memegang kotak giok itu dan diam-diam merenung, tapi dia tidak menyimpannya. Saat Wang Lin merenung dalam diam, seluruh istana menjadi sunyi. Pangeran Jidu sangat gugup, dan dia tidak berpura-pura, hatinya sangat gugup. Dia sudah sangat tulus dan membayar harganya. Dia bahkan telah berlutut, tidak ragu-ragu untuk mengakui Wang Lin sebagai ayah baptisnya, dan telah memberikan hadiah besar hanya untuk mendapatkan pengakuan dan bantuan Wang Lin. Dia percaya pada pamannya, yang telah meninggal 10 tahun lalu. Apa yang dikatakan pamannya sebelum kematiannya terpatri dalam hatinya. Saya tidak bisa meramalkan siapa orang ini, tetapi jika dia bersedia membantu, Anda akan menjadi kaisar si kuno. Bahkan ada kemungkinan kamu bisa menyatukan ketiga klan dan menjadi kaisar kuno yang sesungguhnya. Saya tidak mungkin salah. Ini adalah jejak masa depan yang aku ramalan dengan mengorbankan nyawaku. Jika dia tidak membantumu,
maka kamu tidak akan hidup lebih dari 100 tahun, Jidu memikirkan pamannya. Tatapan sedih pamannya sambil perlahan menutup matanya dan melepaskan tangan Jidu. Ayah baptis. Jidu berlutut di tanah dan bersujud pada Wang Lin. Suara dentuman bergema di dalam kuil dan memecah kesunyian. Wajah adik perempuannya menjadi pucat. Dia merasa masalah ini sangat penting bagi saudara laki-lakinya. Setelah sekian lama, saat suara dentuman bergema, kata-kata Wang Lin bergema. Beri aku batu giok yang membuatku bisa menemukanmu. Tubuh Jidu bergetar dan kegembiraan memenuhi wajahnya. Dia dengan cepat mengeluarkan sebuah batu giok dan dengan penuh semangat menyerahkannya kepada Wang Lin. Jika memang ada suatu hari ketika aku akan meninggalkan Dao kuno, kamu bisa memanggilku, Ayah Baptis. Wang Lin memutuskan bahwa dia tidak bisa hanya mempertaruhkan seluruh masa depannya pada Dao kuno. Dia akan mengambil kesempatan ini dan meninggalkan cadangan. Setelah dia selesai berbicara, Wang Lin menyimpan kotak giok dan giok yang diberikan Jidu padanya. Dia berbalik dan melangkah keluar. Sosoknya menghilang ke dalam kabut. Setelah Wang Lin pergi, Jidu basah oleh keringat, tapi dia sangat bersemangat dan mengepalkan tinjunya dengan kuat. Adikku, dengan pemahamanku tentang Kaisar Dao kuno, Ayah Baptis pasti akan merasa tidak nyaman. Orang kuat seperti dia bukanlah seseorang yang hanya bisa ditahan oleh Kaisar Dao kuno. Ayah Baptis pasti akan datang dan membantuku, dia harus. Wanita itu berdiri dan dengan lembut bertanya, apakah itu layak? Pangeran Jidu tertawa, itu sangat berharga. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu mencari Grand Empyrean Xuan Luo. Ini menunjukkan bahwa Godfather peduli dengan hubungannya. Karena saya menghormatinya dan menganggapnya sebagai ayah baptis saya, dia tidak akan menyakiti saya. Bab 2008. Menyembah kompor dupa. Dao kuno klan kuno terletak di barat daya benua astral abadi. Kedua belas negara tersebut sebanding dengan benua klan surgawi, tetapi sedikit lebih besar. Jika seseorang tidak memiliki pembengkokan spasial dan mengandalkan penerbangan, dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk melintasi jarak ini. Namun, klan kuno memiliki dewa-dewa kuno raksasa, setan-setan kuno raksasa, dan setan-setan kuno raksasa. Keberadaan setengah makhluk ini dapat membelah langit dan sangat mengurangi waktu perjalanan. Duta Dao kuno hanya membutuhkan beberapa bulan untuk kembali ke kota kekaisaran Dao kuno dari si kuno. Kota kekaisaran Dao kuno adalah kota besar yang melayang di udara. Dari jauh, kota langit ini tampak menakjubkan. Ia melayang di langit dan mengeluarkan tekanan yang kuat. Ada banyak sekali batu yang melayang di sekitar kota. Batu-batu ini memiliki ukuran yang berbeda-beda, dan perlahan-lahan berputar dengan kota langit sebagai pusatnya. 1 bulan setelah Duta Dao kuno kembali, Wang Lin melintasi tanah klan kuno yang luas menggunakan peta dan tiba di sini. Dia memandang kota di langit untuk waktu yang lama. Meski kota ini tidak semegah kota leluhur klan surgawi, namun tetap spektakuler. Di tengah kota, ada patung manusia yang sangat besar. Dia menatap langit dengan jijik, dan bahkan Wang Lin bisa dengan jelas merasakan penghinaan dari jarak sejauh ini. Wang Lin dengan lembut bergumam, leluhur kuno. Di luar kota langit, batu-batu yang berputar membentuk perlindungan yang kuat. Setiap orang yang ingin masuk memerlukan batu giok identitas, atau mereka tidak dapat mengambil setengah langkah ke dalam kota. Ini adalah puncak kekuatan kekaisaran Dao kuno. Disinilah Kaisar Dao kuno berada. Bagian timur kota langit terdiri dari istana megah yang membentuk istana kekaisaran. Istana dipenuhi dengan penjaga dan pembatasan. Ada juga lapisan tipis kabut ungu yang membuat orang merasa tertekan jika melihatnya. Di mata Wang Lin,
Kabut ungu di sekitar istana tampak mengembun menjadi sosok yang samar-samar. Sosok ini sangat besar dan sepertinya mampu menopang langit. Tidak mungkin untuk melihat seperti apa sosok ini, hanya mahkota di kepalanya yang dapat dibedakan. Sosok ini mengeluarkan aura klan kuno yang murni. Kota Kekaisaran Dao kuno tidak sebesar kota leluhur, dan istananya juga tidak bisa dibandingkan. Namun, jumlah penjagaan dan penindasan jauh melampaui istana Kaisar Langit. Penjaga istana yang tak terhitung jumlahnya berada di dalam dan di luar istana. Bahkan para pelayan di dalam istana memiliki tingkat budidaya yang layak. Wang Lin berdiri di sana untuk waktu yang lama sebelum dia menarik pandangannya. Dia melangkah maju dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat, namun sosoknya menghilang. Dia berubah menjadi seuntai asap dan melayang ke langit kota. Lapisan perlindungan di sekitar kota langit akan membuat sangat sulit bagi orang normal untuk masuk. Bahkan bagi yang kuat, mereka akan mengerutkan kening dan dihentikan. Mereka harus mengikuti aturan kota langit dan menggunakan giok identitas mereka untuk masuk. Di mata orang-orang Dao kuno, hanya 9 orang yang bisa mengabaikan perlindungan di sekitar kota langit. 9 orang ini adalah 9 Grand Empyrean. Hanya 9 orang ini yang bisa dengan tenang masuk ke kota Kekaisaran Dao kuno. Namun, kini ada 1 orang lagi. Lapisan pembatasan tidak dapat menghentikan tubuh Wang Lin yang seperti asap, memungkinkan dia muncul di jalan kota Kekaisaran Dao kuno. Ada sejumlah besar orang Dao kuno yang tinggal di kota Kekaisaran, membuat tempatnya sangat ramai. Wang Lin berdiri di sana dan melihat ke tempat ini. Dia memandang pria dan wanita Dao kuno, tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak lagi memiliki rasa memiliki seperti saat pertama kali tiba di klan kuno. Guru harusnya mengetahui kedatanganku, Wang Lin tidak perlu menyebarkan al-ilahi untuk merasakan gunung di ujung selatan kota. Awan menutupi gunung ini dan memancarkan aura Grand Empyrean. Dia bisa merasakan kelembutan aura ini. Dia tersenyum tipis dan berjalan ke selatan. Di bagian selatan kota, gunung itu menembus awan. Ada satu set tangga yang mengarah ke atas gunung dengan pegangan tangan di sekelilingnya. Itu tampak seperti tempat liburan. Semburan aura segar menyebar. Mengambil nafas di sini akan membuat seseorang lebih bersemangat. Ada banyak orang Dao kuno yang berjalan menuju kuil di puncak. Semua orang di Dao kuno tahu tentang kuil ini. Ini adalah kuil Dao kuno. Disinilah satu-satunya Grand Empyrean Dao kuno, Xuan Luo, tinggal. Kuil Dao kuno terbuka untuk semua anggota Dao kuno. Siapapun dapat datang ke kuil untuk mencari bantuan dengan terobosan dalam budidaya mereka, tetapi mereka jarang melihat Grand Empyrean Xuan Luo. 9 orang Dao kuno yang kuat yang mengikuti Xuan Luo akan membimbing mereka. Pada waktu tertentu, salah satu dari 9 orang selalu berada di kuil Dao kuno untuk mencerahkan sesama anggota klan. Ada tungku dupa raksasa di luar kuil. Dibutuhkan 10 orang untuk mengelilinginya. Ada pasir putih abu-abu di dalamnya, dan 9 batang dupa besar tertancap di dalam kompor. Asapnya melayang ke langit. Setiap warga Dao kuno yang datang ke kuil Dao kuno untuk mendapatkan pencerahan akan membungkuk di hadapannya. Kompor dupa itu sangat aneh. Semakin banyak orang yang membungkuk, asapnya akan semakin tebal. Ke-9 batang dupa itu sepertinya tidak pernah padam dan telah menyala sejak zaman dahulu. Wang Lin berjalan di tangga batu sambil melihat ke arah gunung dan asap membubung ke langit. Mereka berjalan selangkah demi selangkah hingga mencapai puncak gunung dan melihat tungku dupa. Ada beberapa warga Dao kuno yang telah memanjat dan dengan hormat berjalan menuju kuil Dao kuno. Setelah mereka selesai menyembah 9 batang dupa di dalam tungku, asapnya tampak semakin besar, namun halus, dan kecuali ada yang memperhatikan, sulit untuk menyadarinya.
Wang Lin melihat ke arah tungku dupa dan merenung dalam diam. Dia perlahan berjalan ke kompor. Ketika dia berada di samping kompor, dia mengatupkan tangannya dan membungkuk. Busur ini tidak mengarah ke kompor atau dupa di dalamnya, tapi gurunya, Xuan Luo. Karena dia telah memilih untuk datang ke Dao Kuno, memilih untuk mengikuti gurunya, dan memilih untuk memenuhi sumpahnya di masa lalu, maka Wang Lin ingin mengakar di sini dari lubuk hatinya. Dia telah mengembara selama ribuan tahun, dan sekarang dia ingin hidup damai di sini. Jagalah Dao Kuno, jagalah reinkarnasi gurunya. Itu juga mengapa Wang Lin mengikuti adat istiadat dan membungkuk di depan tungku dupa. Saat dia mengambil keputusan dan membungkuk, dupanya bergemuruh dan sepertinya mulai menyala seperti orang gila. Asap hijau seketika menjadi 10 kali, 100 kali, 1000 kali, atau bahkan 10.000 kali lebih kuat. Perubahan besar ini menyebabkan beberapa orang yang selesai membungkuk dan berjalan ke kuil Dao Kuno berhenti. Mereka berbalik dan memperlihatkan ekspresi ngeri. Beberapa warga Dao Kuno di belakang Wang Lin juga berhenti dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kompor dupa bergemuruh dan asap semakin membubung ke langit. Intensitas asapnya jauh lebih tinggi dari sebelumnya, sampai pada titik yang tidak ada bandingannya. Rasanya seperti membandingkan bulan dengan kunang-kunang. Asapnya membubung ke langit dan sangat kuat. Semua orang di gunung, serta orang-orang di bagian selatan kota dan bahkan lebih jauh lagi, dapat melihat dengan jelas asap ini. Asap hijau ini membuat gunung itu seolah-olah terbakar saat melesat ke langit. Itu membentuk-bentuk jamur di langit dan menyebar ke segala arah. Bahkan istana kekaisaran di timur bisa melihatnya dengan jelas. Di luar kuil Dao Kuno, semua warga Dao Kuno terkejut dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bukan hanya mereka, tapi semua orang di kota di langit yang bisa melihat ini pun terkejut. Dan saat ini, busur Wang Lin baru setengah jalan, dia bahkan belum menyelesaikan busurnya. Pada saat yang sama, di istana kekaisaran Dao Kuno, seorang pria mengenakan jubah kerajaan dan mahkota berdiri di salah satu paviliun tertinggi. Dia mengerutkan kening saat dia melihat asap di langit. Ada seorang lelaki tua di belakangnya, dan lelaki tua itu dengan hormat berkata, "Yang mulia, total 31 wanita terpilih dalam seleksi ini. Semuanya telah diatur untuk mencoba menyatu dengan jiwa." Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia juga dikejutkan oleh asap hijau yang mengamuk di kejauhan. Untuk membuat tungku dupa di kuil Dao Kuno mengeluarkan begitu banyak asap, periksa siapa orang ini, pria berjubah kerajaan mengerutkan kening dan berbicara. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya bergetar. Matanya menampakkan cahaya yang mengerikan. Orang tua di belakangnya tersentak dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Apa yang dia lihat sekarang lebih mengejutkannya daripada apa yang dia lihat sebelumnya, dan bahkan kepanikan muncul di hatinya. Asap hijau yang mengamuk sebenarnya telah membungkuk dan membentuk busur seolah-olah tidak mampu menahan kekuatan busur. Itu mulai menghilang dan sepertinya akan runtuh. Pemandangan ini sungguh menggemparkan. Semua orang di kota kekaisaran Dao Kuno yang melihat ini menangis. Ini di luar imajinasi mereka, mereka tidak pernah mengira ada orang yang bisa membuat asap hijau sebelum kuil Dao Kuno membungkuk dan hampir runtuh. Bagaimana caranya membungkuk pada dupa? Itu jelas asap hijau yang membungkuk ke arah orang tersebut. Di hadapan kuil Dao Kuno, Wang Lin tidak melanjutkan busurnya, karena dia melihat asap hijau tidak dapat menahan busurnya. Jika dia melanjutkan, pasti akan runtuh. Wang Lin tidak perlu membungkuk, datanglah ke gunung belakang, sebuah suara yang akrab terdengar dari telinga Wang Lin. Suara itu sangat lembut dan penuh dengan kebaikan. Tubuh Wang Lin tegak dan asap hijau berhenti membungkuk. Wang Lin berjalan melewati tungku dupa dan asap yang mengamuk kembali normal.
Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.